Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Sodeli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini kita akan belajar di kelas 10 untuk peserta didik SMA dan Madrasah Aliyah. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sebagaimana biasanya sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambah wawasan pengetahuan kita. Bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kali ini akan Bapak sampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Gus Dur. Beliau pernah mengatakan bahwa saya tidak peduli mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun, tetapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Gus Dur atau yang dikenal dengan Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian maka Presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Namun demikian, walaupun Presiden mempunyai dua kedudukan, tetapi secara teknis kewenangannya berbeda-beda. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara, hal ini dapat kalian lihat di pasal 10 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara. Kemudian pasal 11 ayat 1, Presiden menyatakan perang. Pasal 11 ayat 2, membuat perjanjian internasional. Pasal 12 menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Kemudian pasal 13 ayat 2, Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain. Kemudian dalam pasal 14 ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi. Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan lainnya. Ini adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal
15. Selanjutnya, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita lihat yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu di pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan, pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang, pasal 20 ayat 2 dan ayat 4. Berikutnya adalah menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa, pasal 22 ayat 1. Kemudian yang berikutnya adalah mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, pasal 24C ayat 3. Inilah pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan atau kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kedua-duanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Anak-anakku yang berbahagia, dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden tentu tidak bisa sendiri. Karena seorang Presiden dan Wakil Presiden bukanlah seorang Superman. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para Menteri Negara. Para Menteri Negara ini diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu disebut dengan istilah Kabinet Presidensil. Nah, landasan konstitusional Kementerian Negara diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Yang kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, kalau kita kelompokkan, setidaknya di sini Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga kementerian yang berada di bawah Presiden. Kemudian Kementerian Negara dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri dalam bidang tertentu, ya. Dalam bidang tertentu ada menteri dan ada wakil menteri. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi terdapat 34 kementerian yang dinaungi oleh 4 bidang kementerian koordinator atau yang dipimpin oleh seorang menteri koordinator. Dan terdapat 2 kementerian yang sifatnya independen, yaitu Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Nah, sedangkan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Yang pertama kita lihat Kementerian Negara yang nomenklaturnya
atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Inilah 3 kementerian yang nomenklaturnya atau namanya secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Kementerian Koordinator, ini ada 4 yang berada di Kabinet Kerja Presiden Jokowi sekarang. Yang pertama adalah bidang perekonomian. Yang kedua, bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang ketiga, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dan yang keempat, bidang kemaritiman. Kemudian, kementerian yang menangani urusan pemerintahan, yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Teknologi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian yang berikutnya adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kelima, Kementerian Pariwisata. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang kedelapan, Kementerian Sekretariat Negara. Yang Bapak sayangi, sekarang kita akan lanjutkan lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini juga fungsinya sama, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, oleh presiden, dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam bidang tertentu. Tetapi statusnya adalah non-kementerian. Banyak sekali anak-anakku, kalau kalian lihat di sini ada simbol-simbol, ya, yang tentunya ini belum semua. Ada Badan Informasi Geospasial, ada Badan Kepegawaian, ada ANRI dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, lembaga kementerian non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Keberadaannya diatur oleh Peraturan Presiden RI, yaitu Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001.
Nah, kita akan lihat daftar lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia. Coba kita lihat, yang pertama ada Arsip Nasional, ANRI, Badan Informasi Geospasial atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosultanal, kemudian Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian masih ada lagi yang lainnya, banyak sekali anak-anakku sekalian yang termasuk di dalam lembaga pemerintah non-kementerian. Ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pertahanan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan SAR Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Badan Tenaga Nuklir, Badan Urusan Logistik, Badan Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Sandi Negara, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Inilah anak-anakku sekalian, banyak sekali lembaga-lembaga pemerintahan non-pemerintah, kementerian. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan kementerian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kalian, menambah semangat kalian untuk lebih giat lagi belajar. Mudah-mudahan di antara kalian yang mengikuti materi pada kali ini, suatu saat kelak ke depan akan menempati posisi-posisi yang telah Bapak bacakan. Semoga ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, atau ada juga yang menduduki pos-pos di lembaga pemerintahan non-kementerian. Mudah-mudahan dengan kalian menempati posisi itu, ke depan negara kita akan lebih bagus lagi. Insya Allah kalian adalah orang-orang yang mampu membawa lembaga-lembaga tersebut ke arah yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai tujuan negara kita yang tercinta. Demikianlah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita sama-sama tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.